Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trinita Samaperisidi dengan NIM 2022-210134. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sejarah perkembangan paradigma administrasi publik. Namun, ada 4 aspek utama perkembangan paradigma administrasi publik yang meliputi 1. Old Public Administration, yang kedua New Public Administration, yang ketiga New Public Management, dan yang keempat New Public Service. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait sejarah perkembangan paradigma administrasi publik. Sejarah perkembangan paradigma administrasi publik dapat dilihat melalui beberapa fase yang mencerminkan perubahan dalam pemahaman tentang peran dan fungsi administrasi publik dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa fase utama dalam perkembangan paradigma administrasi publik. Yang pertama, paradigma tradisional pada tahun 1900-an sampai 1940-an. Pada awal abad ke-20, administrasi publik dipandang sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar. Fokus utamanya adalah pada efisiensi, formalitas, dan pengelolaan tugas-tugas administrasi yang bersifat teknis. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor dan Max Weber. Yang kedua ada paradigma manajerial pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Nah, pada periode ini administrasi publik mulai dipengaruhi oleh perkembangan teori manajerial dan organisasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga itu ada paradigma pengelolaan publik pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Masuknya paradigma ini ditandai dengan pengaruh teori manajemen sektor swasta dalam sektor publik. Dengan semakin kompleksnya masalah sosial dan ekonomi, administrasi publik mulai menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan dibandingkan dengan proses dan prosedur administratif. Yang keempat itu ada paradigma good governance pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Pada fase ini, administrasi publik semakin ditekankan pada prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada pengelolaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, ada paradigma post-new public management pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Sejak awal abad ke-21, administrasi publik mulai mengalami pergeseran lagi dengan munculnya kritik terhadap new public management yang dianggap terlalu menekan pada hasil dan efisiensi tanpa memperhatikan konteks sosial dan politik. Paradigma ini dikenal sebagai post-new public management yang mengarah pada pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis pada keberagaman dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, ada paradigma digital dan smart governance pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, administrasi publik semakin terhubung dengan inovasi digital dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Smart governance menekankan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses pemerintahan. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 4 paradigma utama dalam sejarah perkembangan administrasi publik. Yang pertama itu ada Old Public Administration.
Old Public Administration adalah paradigma administrasi publik yang berkembang sejak awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Paradigma ini berfokus pada birokrasi dan pengelolaan administratif negara yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang kaku. Ciri-cirinya yang pertama, birokrasi Max Weber itu menekankan pada struktur organisasi yang hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas. Tanggung jawab dan kewenangan didistribusikan secara ketat dan mengikuti aturan formal yang berlaku. Yang kedua itu fokus pada efisiensi administratif. Administrasi publik pada masa ini lebih menekankan pada efisiensi dalam menjalankan tugas administratif dan pelaksanaan hukum. Yang ketiga itu ada pemimpin sebagai pengambilan keputusan. Keputusan dalam administrasi publik didasarkan pada otoritas yang berasal dari kekuasaan formal. Yang keempat ada pengelolaan berdasarkan aturan. Semua tindakan dan keputusan administratif harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada New Public Administration atau administrasi publik baru. New Public Administration muncul pada akhir abad 1960-an sebagai reaksi terhadap keterbatasan Old Public Administration, khususnya dalam merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrasi yang dianggap tidak efisien dan tidak responsif. New Public Administration menekankan pada pengabdian publik, perubahan sosial, dan keadilan sosial. Ciri-cirinya yang pertama, fokus pada partisipasi masyarakat. New Public Administration menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua itu ada keadilan sosial. Pembuatan kebijakan diorientasikan untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok marginal. Yang ketiga, ada penyempurnaan layanan publik. New Public Administration lebih berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat dan mengutamakan kualitas pelayanan publik. Pendekatan analitis dan kritis, pengambilan keputusan lebih berbasis pada analisis sosial dan ekonomi yang mendalam. Yang berikutnya ada orientasi pada perubahan sosial. Administrasi publik dipandang sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Yang berikutnya ada New Public Management. New Public Management muncul pada akhir abad ke-20 sekitar tahun 1980-an sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat dan negara terhadap birokrasi yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien. New Public Management membawa konsep manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ciri-cirinya, pendekatan pasar dan manajemen sektor swasta. New Public menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang sering kali dipinjam dari praktik-praktik sektor swasta. Desentralisasi dan otonomi memberikan kebebasan lebih pada unit-unit pemerintah daerah atau organisasi publik dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orientasi pada hasilnya itu fokus pada pencapaian hasil dan output yang jelas dengan penggunaan indikator kinerja yang dapat diukur. Manajemen berbasis kinerja, penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis hasil yang lebih menekankan pada tanggung jawab, produktivitas, dan pelayanan kritik terhadap New Public Management. Kemudian yang terakhir ada New Public Service atau NPS yang muncul pada awal abad ke-21 sebagai reaksi terhadap keterbatasan New Public Management. Paradigma ini menekankan pelayanan yang lebih humanis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berfokus pada kolaborasi antara sektor publik, masyarakat, dan sektor swasta. Ciri-cirinya yang pertama, fokus pada pelayanan masyarakat. New Public Service menekankan bahwa
Tujuan utama administrasi publik adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menciptakan nilai bagi publik, bukan semata-mata mengejar efisiensi dan profit. Yang kedua, peningkatan partisipasi publik. New Public Service memandang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang kebijakan dan menyediakan layanan publik. Yang ketiga, ada responsivitas terhadap masyarakat. Pemerintah harus lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada keberagaman dan inklusivitas. Itu mengutamakan keadilan dan keberagaman dalam penyediaan layanan serta mempertimbangkan kepentingan kelompok marginal. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bagaimana administrasi publik bertransformasi dari struktur yang kaku dan birokratis atau old public administration menuju sistem yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau new public service. Old public administration mengutamakan efisiensi administratif dan struktur birokratis yang formal. New public administration muncul sebagai kritik terhadap old public administration dengan fokus pada keadilan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. New Public Management berfokus pada efisiensi dan hasil, mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik. New Public Service berusaha menjawab kekurangan New Public Management dengan menekankan pada pelayanan publik yang lebih humanis dan kolaboratif. Keempat paradigma ini menunjukkan dinamika dalam administrasi publik dengan perubahan yang terus berlanjut seiring perkembangan tuntutan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.